Malam itu, langit seperti sedang menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk dibagi. Bulan menggantung pucat, setengah tertutup awan tipis yang bergerak pelan seperti enggan mengganggunya. Orang-orang di desa Lembayung selalu berkata bahwa bulan adalah penjaga mimpi. Namun, bagi seorang gadis bernama Aruna, bulan adalah sesuatu yang lain. Sesuatu yang terasa hidup sekaligus terluka. Aruna tinggal di sebuah rumah kayu kecil di tepi hutan bersama neneknya yang renta. Sejak kecil, ia terbiasa menghabiskan malam di beranda, memandangi langit dengan mata penuh tanya. Tidak seperti anak-anak lain yang takut gelap, Aruna justru merasa malam adalah satu-satunya waktu di mana dunia berhenti berpura-pura. "Kenapa kamu selalu melihat bulan?" tanya neneknya suatu malam, sambil menganyam tikar. Aruna tidak langsung menjawab. Ia menatap bulan lama sekali, seolah menunggu sesuatu. Karena bulan terlihat seperti sedang tersenyum, tapi aku merasa dia sebenarnya ingin menangis. Neneknya terdiam, lalu menghela nafas panjang. Tidak semua senyum berarti bahagia, nak. Sejak saat itu, Aruna mulai memperhatikan bulan lebih dalam. Ia merasa ada sesuatu yang berubah setiap malam. Kadang bulan tampak terang dan hangat, namun di malam lain, sinarnya redup seperti sedang kelelahan. Dan setiap kali bulan tampak redup, hati Aruna ikut rasa berat tanpa alasan yang jelas. Suatu malam, ketika angin berhembus lebih dingin dari biasanya, Aruna mendengar suara lirih. Awalnya, ia mengira itu hanya suara dedaunan yang bergesekan. Tapi suara itu terus berulang, seperti seseorang yang berusaha menahan tangis. Aruna berdiri dari kursinya dan melangkah ke halaman. "Siapa di sana?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Namun ketika ia kembali menatap langit, sesuatu yang aneh terjadi. Untuk sesaat, bulan tampak bergetar. Bukan karena awan atau kabut, tapi seperti berusaha berbicara. "Apakah itu kamu?" bisik Aruna tanpa sadar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bulan sedang menatap balik ke arahnya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Aruna mulai bermimpi tentang tempat yang belum pernah ia lihat. Sebuah danau luas yang memantulkan cahaya bulan begitu terang hingga hampir menyilaukan. Di tepi danau itu, ada sosok perempuan berpakaian putih, berdiri diam dengan wajah yang tidak pernah bisa Aruna lihat dengan jelas. Setiap kali Aruna mencoba mendekat dalam mimpinya, perempuan itu akan berkata dengan suara yang sama seperti yang ia dengar malam itu. "Jangan datang lebih dekat. Kamu belum siap mengetahui kebenaran." Aruna terbangun dengan jantung berdebar. Dan setiap kali ia berlari keluar rumah, bulan selalu ada di sana. Diam, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, Aruna tahu, senyum itu bukanlah senyum biasa. Itu adalah senyum yang dipaksakan. Hari demi hari berlalu, dan rasa penasaran Aruna berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Sebuah ikatan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia mulai berbicara dengan bulan, menceritakan hari-harinya, kesepiannya, bahkan ketakutannya yang paling dalam. Dan entah kenapa, setiap kali ia melakukannya, angin selalu berhembus lembut, seperti ada yang mendengarkan. Hingga suatu malam, ketika bulan tampak lebih besar dan lebih dekat dari biasanya, Aruna mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. "Aruna?" Ia membeku. Suara itu memanggil namanya. Perlahan, dengan nafas tertahan, Aruna menatap langit. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bulan sedang menatap balik ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, air mata jatuh dari matanya. Bukan karena takut, tapi karena ia akhirnya menyadari satu hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bulan itu bukan hanya bersinar, bulan itu sedang menangis. Aruna berdiri terpaku di halaman. Matanya tak lepas dari bulan yang menggantung di langit malam.
Cahaya putihnya tampak berpendar lebih kuat dari biasanya. Namun ada sesuatu yang berbeda. Seperti ada getaran halus di balik sinarnya. Seperti napas yang tertahan terlalu lama. "Aruna!" Suara itu kembali terdengar. Lembut tetapi penuh beban. Bukan sekadar panggilan, lebih seperti permohonan. Aruna menelan ludah. Tangannya gemetar, namun kakinya justru melangkah maju tanpa ia sadari. "Siapa kamu?" Suaranya nyaris berbisik. Angin berhenti. Semua terasa diam, seolah dunia menunggu jawaban. Lalu, cahaya bulan berpendar lebih terang. Dan dalam sekejap, pandangan Aruna dipenuhi oleh kilatan putih yang membuatnya menutup mata. Ia merasa tubuhnya ringan, seperti terangkat oleh sesuatu yang tak terlihat. Suara dedaunan, suara malam, bahkan detak jantungnya sendiri perlahan menghilang. Ketika Aruna membuka mata, ia tidak lagi berada di halaman rumahnya. Ia berdiri di tepi sebuah danau. Danau itu sama persis seperti yang ia lihat dalam mimpinya. Airnya tenang, memantulkan cahaya bulan yang begitu terang hingga hampir menyilaukan. Udara terasa dingin, namun tidak menusuk. Segalanya sunyi, tetapi bukan kesunyian yang menakutkan. Lebih seperti kesunyian yang menyimpan cerita. Di seberang danau, sosok perempuan itu berdiri. Pakaian putihnya berkibar pelan, meski tidak ada angin. Rambut panjangnya menjuntai hingga pinggang, dan tubuhnya memancarkan cahaya lembut yang sama seperti bulan. Aruna melangkah pelan, jantungnya berdegup keras. "Kamu yang memanggilku?" tanyanya. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Aruna, meskipun wajahnya masih samar, seperti tertutup kabut tipis. "Aku sudah memperingatkanmu." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. "Kamu belum siap." "Aku ingin tahu," kata Aruna. Suaranya bergetar namun tegas. "Kalau kamu terus memanggilku, berarti kamu ingin aku datang, kan?" Perempuan itu terdiam lama. Lalu perlahan, ia mengangkat tangannya. Air danau beriak. Dari permukaan air, bayangan-bayangan mulai muncul. Seperti potongan kenangan yang terpantul. Aruna melihat wajah-wajah yang tidak ia kenal. Desa yang asing, dan langit yang sama, namun terasa berbeda. "Itu apa?" tanya Aruna. "Itu masa lalu," jawab perempuan itu pelan. Masa lalu yang tidak pernah diingat oleh manusia, tapi selalu diingat oleh bulan. Aruna mengerutkan kening. "Aku tidak mengerti." Perempuan itu menunduk, dan untuk pertama kalinya, suaranya terdengar rapuh. Bulan bukan hanya cahaya di langit, Aruna. Ia adalah saksi dari semua yang pernah terjadi. Semua janji, semua kehilangan, semua air mata yang tidak sempat jatuh. Aruna merasa dadanya sesak. Lalu, kenapa Bulan menangis? Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia melangkah mendekati danau, lalu menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Seketika, bayangan di air berubah. Kini Aruna melihat seorang gadis kecil, berdiri sendirian di tengah ladang, menatap langit dengan mata yang sama seperti miliknya. Aruna membeku. "Itu?" Napasnya tersekat. "Itu aku." Perempuan itu mengangguk pelan. "Kamu selalu melihat bulan sejak kecil, Aruna. Kamu selalu merasa ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan." Aruna mundur selangkah. "Bagaimana kamu tahu itu semua?" Perempuan itu mengangkat wajahnya sedikit. Dan untuk sesaat, Aruna melihat matanya. Mata yang terpenuhi kesedihan yang begitu dalam hingga terasa tak berujung. "Karena aku selalu melihatmu," jawabnya. Hening menyelimuti mereka. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Aruna, kali ini hampir seperti memohon. Perempuan itu menatapnya lama. Lalu dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Aku adalah alasan mengapa bulan tersenyum, dan juga alasan mengapa bulan menangis." Aruna merasakan bulu kuduknya merimang. "Aku tidak mengerti."
katanya lirih. Perempuan itu tersenyum tipis, senyum yang indah, tetapi penuh luka. Dulu aku pernah menjadi manusia, dan aku pernah membuat janji yang tidak bisa kutepati. Angin tiba-tiba berhembus, air danau bergelombang lebih kuat, dan bayangan-bayangan di dalamnya mulai bergerak cepat, seolah mencoba menunjukkan sesuatu yang lebih besar, lebih penting. Aruna memegang dadanya. Janji apa? Perempuan itu menutup mata sejenak. Janji untuk tidak meninggalkan seseorang di malam ketika semuanya berubah. Ketika ia membuka mata kembali, air mata jatuh dari sudut matanya, jatuh ke permukaan danau, menciptakan riak yang menyebar luas. Dan di langit di atas mereka, bulan bersinar semakin terang, seolah ikut merasakan setiap tetes kesedihan itu. Dan sejak malam itu, lanjutnya pelan, bulan tidak pernah benar-benar bisa berhenti menangis. Aruna berdiri dalam diam. Ia merasa seperti sedang berdiri di ambang sesuatu yang besar. Sebuah kebenaran yang perlahan mulai terbuka, namun juga terasa menakutkan untuk diketahui sepenuhnya. Lalu, kenapa aku ada di sini? Tanyanya akhirnya. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. Karena, katanya pelan, aku adalah satu-satunya yang masih bisa mendengar tangisan bulan. Dan kata-kata itu membuat dunia Aruna terasa berubah selamanya. Aruna menatap perempuan itu tanpa berkedip. Kata-kata barusan masih bergema di kepalanya. Satu-satunya yang bisa mendengar tangisan bulan. Rasanya seperti sesuatu yang mustahil, tapi di saat yang sama, terlalu nyata untuk disangkal. Kenapa aku? Suaranya nyaris pecah. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan menyusuri tepi danau. Langkahnya ringan seolah tidak benar-benar menyentuh tanah. Aruna mengikuti dari belakang, meski hatinya dipenuhi kegelisahan. Karena kamu tidak pernah benar-benar menutup hatimu. Akhirnya perempuan itu berkata, banyak manusia melihat bulan, tapi hanya sedikit yang benar-benar merasakan. Aruna menunduk. Ia teringat malam-malam panjang di beranda ketika ia berbicara pada langit tanpa tahu apakah ada yang mendengar. Ternyata ada. Tapi kenapa bulan harus menangis? Tanya Aruna lagi. Kali ini lebih pelan. Bukankah dia selalu terlihat indah? Perempuan itu berhenti. Ia menatap permukaan danau yang kini kembali tenang, seperti cermin besar yang menyimpan rahasia. Keindahan seringkali hanya cara untuk menyembunyikan luka, katanya. Lalu ia mengangkat tangannya lagi. Permukaan danau bergetar, dan bayangan baru muncul. Kali ini lebih jelas. Aruna melihat sebuah desa tua. Rumah-rumahnya sederhana, lampu-lampu kecil menyala redup, dan langitnya dipenuhi cahaya bulan yang sangat terang. Di tengah desa itu ada seorang pemuda. Ia berdiri di bawah pohon besar, menatap langit dengan mata penuh harap. Wajahnya tampak lelah namun juga teguh, seperti seseorang yang sedang menunggu sesuatu yang sangat penting. Siapa dia? Tanya Aruna. Perempuan itu terdiam sejenak. Lalu jawabnya lirih. Seseorang yang pernah menunggu terlalu lama. Bayangan di danau mulai bergerak. Pemuda itu terus menatap langit. Malam demi malam. Hujan turun, angin datang, bahkan musim berganti, namun ia tetap di sana. Menunggu. Aruna merasakan dadanya semakin sesak. Dia menunggu siapa? Perempuan itu memejamkan mata, seolah pertanyaan itu terlalu berat untuk dijawab. Dia menunggu aku, katanya akhirnya. Aruna tertegun. Dulu, lanjut perempuan itu, aku berjanji akan kembali sebelum bulan purnama berikutnya. Aku bilang padanya, tidak peduli apa yang terjadi, aku tidak akan meninggalkannya sendirian di bawah langit malam. Suara perempuan itu mulai bergetar, tapi aku tidak pernah kembali. Aruna menggenggam tangannya sendiri. Kenapa? Hening. Untuk beberapa saat, hanya suara air yang bergerak pelan. Ada hal yang lebih kuat dari janji manusia.
takdir dan pilihan yang terlambat disadari. Bayangan di danau berubah lagi. Kali ini Aruna melihat perempuan itu dalam wujud manusia. Ia berlari di tengah hutan, wajahnya panik, nafasnya terengah-engah. Di atas langit, bulan bersinar sangat terang, seolah mengawasi setiap langkahnya. "Aku berusaha kembali," kata perempuan itu lirih. "Aku benar-benar berusaha." Langkah dalam bayangan itu semakin cepat, namun tiba-tiba cahaya besar menyelimuti semuanya. Putih, terlalu terang untuk dilihat. Aruna menutup matanya sejenak, lalu ketika ia membuka kembali, bayangan itu telah berubah. Pemuda itu masih di bawah pohon, namun kali ini ia berlutut. Wajahnya basah oleh air mata, dan langit di atasnya tetap sama. Bulan tetap bersinar, seolah tidak terjadi apa-apa. Aruna menahan nafas. "Dia tahu kalau kamu tidak akan datang?" tanyanya pelan. Perempuan itu menggelengkan. "Tidak," katanya. Itulah yang paling menyakitkan. Ia menatap bulan yang tergantung di langit itu. Dia terus menunggu bahkan ketika hatinya sudah tahu jawabannya. Air mata kembali jatuh dari matanya. Dan setiap malam sejak saat itu, bulan mengingatnya. Mengingat penantian itu, mengingat janji yang tidak ditepati. Aruna merasakan sesuatu di dalam dirinya retak. "Jadi, bulan menangis karena itu?" tanyanya pelan. Perempuan itu mengangguk. Tangisan bulan adalah kumpulan dari semua janji yang tidak ditepati, semua perpisahan yang tidak sempat diucapkan, dan semua hati yang dibiarkan menunggu tanpa akhir. Angin berhembus pelan. Aruna menatap danau sekali lagi. Bayangan pemuda itu perlahan memudar, namun rasa sedihnya tetap tertinggal. "Lalu kamu?" tanya Aruna lagi. "Lalu kamu? Apa yang terjadi padamu setelah itu?" Perempuan itu tersenyum kecil, senyum yang tidak mencapai matanya. "Aku tidak pernah benar-benar kembali ke dunia manusia. Sebagian dariku terikat pada malam itu." Aruna menelan ludah. "Maksudnya?" Perempuan itu mengangkat wajahnya, menatap langsung ke arah bulan. "Setiap kali bulan muncul," katanya pelan, "aku ada di sana." Jantung Aruna berdetak lebih cepat. "Kamu?" Ia ragu untuk melanjutkan. "Bagian dari bulan." Perempuan itu tidak menjawab dengan kata-kata. Namun perlahan, cahaya di sekelilingnya semakin terang, sama seperti cahaya bulan di langit. Dan saat itu Aruna akhirnya mengerti. Perempuan itu bukan sekedar seseorang yang melihat bulan. Ia adalah luka yang tinggal di dalamnya. "Aku tidak bisa memperbaiki masa lalu, tapi mungkin kamu bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kulakukan." Aruna mengerutkan kening. "Maksudmu?" Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, seolah mencari sesuatu di dalam diri Aruna. "Masih ada satu hal yang belum selesai," katanya. Dan kata-kata itu terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar cerita tentang bulan dan air mata. Sesuatu yang, entah bagaimana, melibatkan Aruna lebih dalam dari yang ia bayangkan. Aruna merasa napasnya menjadi lebih berat. "Apa yang belum selesai?" tanyanya perlahan. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan mendekati Aruna. Langkahnya tenang namun membawa beban yang tak kasat mata. Ketika jarak mereka semakin dekat, Aruna bisa merasakan hawa dingin yang lembut. Bukan dingin yang menusuk, melainkan dingin yang menyimpan kesedihan lama. "Ada sesuatu yang tertinggal di dunia manusia," katanya akhirnya. "Sesuatu yang seharusnya berakhir, tapi tidak pernah benar-benar selesai." Aruna menatapnya, mencoba memahami. "Pemuda itu?" Perempuan itu mengangguk pelan. "Namanya Laksana," ucapnya. Untuk pertama kalinya menyebut nama itu dengan jelas. Dan penantiannya tidak pernah benar-benar berakhir, bahkan setelah waktu berhenti untuknya. Aruna terdiam. "Apa maksudmu setelah waktu berhenti?" tanyanya. Perempuan itu menutup mata sejenak, seolah mengumpulkan kekuatan untuk melanjutkan. "Dia tidak pergi," katanya pelan. "Tubuhnya mungkin telah hilang, tapi jiwanya tetap di sana,
terikat pada janji yang tidak pernah kutepati. Jantung Aruna terasa seperti diremas. Jadi, dia masih menunggu? Suaranya bergetar. Iya, jawaban itu sederhana, tapi beratnya terasa menghancurkan. Aruna menatap danau. Permukaannya kembali beriak, seolah merespon perasaan mereka. Bayangan baru muncul, lebih gelap dari sebelumnya. Ia melihat pohon besar itu lagi, namun kali ini tidak ada cahaya hangat, hanya bayangan. Di bawah pohon itu, sosok pemuda masih ada, namun ia tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Tubuhnya samar, seperti kabut yang hampir menghilang, tapi matanya masih menatap langit dengan harapan yang sama. Aruna menutup mulutnya dengan tangan. Itu menyedihkan sekali. Perempuan itu menunduk. Itulah harga dari janji yang dilanggar. Hening kembali menyelimuti mereka. Aku tidak bisa membebaskannya, karena aku bukan lagi bagian dari dunia tempat dia berada. Aruna perlahan mengangkat pandangannya. Dan kamu ingin aku yang melakukannya? Perempuan itu menatapnya. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu selain kesedihan di matanya. Harapan. Kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar. Hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, kamu bisa merasakannya. Aruna menggeleng pelan, panik mulai muncul. Tapi aku cuma manusia biasa, aku bahkan tidak tahu harus melakukan apa. Kamu tidak biasa, potong perempuan itu lembut. Aruna terdiam. Sejak kecil kamu sudah terhubung dengan Bulan. Kamu mendengar tangisannya ketika orang lain hanya melihat cahayanya. Ia melangkah lebih dekat. Dan itu berarti kamu juga bisa menjangkau mereka yang terikat pada cahaya itu. Aruna menggigit bibirnya. Pikirannya kacau. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya akhirnya. Perempuan itu mengangkat tangannya, lalu menyentuh dada Aruna, tepat di atas jantungnya. Sentuhan itu dingin, namun juga hangat di saat yang sama. Kembalilah ke duniamu, temukan pohon itu, temukan dia. Lalu Aruna menahan napas. Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. Katakan sesuatu yang tidak pernah sempat kukatakan. Aruna merasa dadanya sesak. Apa itu? Perempuan itu terdiam. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengucapkan sesuatu, namun kata-kata itu tidak pernah keluar. Sebaliknya air mata jatuh lagi. Dan dalam tangisan itu, Aruna akhirnya mengerti. Perpisahan, bisiknya. Perempuan itu tersenyum, lemah namun tulus. Iya, katanya, sebuah perpisahan yang jujur. Tiba-tiba cahaya di sekitar mereka mulai berubah. Danau bergetar, angin berhembus lebih kencang. Apa yang terjadi? Tanya Aruna panik. Kamu harus kembali sekarang. Waktu di sini tidak sama dengan di duniamu. Tidak, aku belum. Cahaya putih kembali menyelimuti segalanya. Aruna mencoba menggapai perempuan itu, namun tubuhnya terasa semakin ringan, semakin jauh. Aruna! Suara itu memanggil untuk terakhir kalinya. Apa namamu? Teriak Aruna. Untuk sesaat, semuanya terasa berhenti. Lalu di tengah cahaya yang memudar, suara itu menjawab. Namaku Senja. Dan dalam sekejap, dunia menghilang. Aruna terbangun dengan napas terengah-engah. Ia kembali di beranda rumahnya. Langit masih malam, bulan masih di sana. Namun kali ini terasa berbeda. Aruna memegang dadanya. Hangat, seperti ada sesuatu yang tertinggal di dalam dirinya. Ia menatap bulan lama sekali. Senja, bisiknya. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Aruna tidak hanya melihat kesedihan di sana. Ia melihat harapan. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu perjalanannya baru saja dimulai. Dan di suatu tempat, di bawah pohon yang telah lama berdiri, seseorang masih menunggu sebuah akhir yang belum pernah datang. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aruna masih duduk di beranda, menatap bulan dengan perasaan yang tak lagi sama. Jika sebelumnya ia hanya merasakan kesedihan yang samar, kini ia memahami bahwa setiap cahaya yang turun dari langit membawa cerita yang belum selesai. Senja, gumamnya pelan. Nama itu terasa hangat di dalam dadanya, namun juga menyisakan perih.
Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana, sampai suara pintu berderit pelan mengejutkannya. "Aruna, kamu belum tidur?" Itu suara neneknya. Aruna menoleh. Neneknya berdiri di ambang pintu. Tubuhnya dibalut selimut tipis. Matanya penuh kekhawatiran. "Aku belum mengantuk, Nek," jawab Aruna. Neneknya berjalan mendekat, lalu duduk di sampingnya. Untuk beberapa saat, mereka hanya diam, sama-sama memandangi bulan. "Kamu berubah," kata neneknya tiba-tiba. Aruna sedikit terkejut. "Berubah?" Neneknya mengangguk pelan. "Tatapanmu seperti seseorang yang baru saja melihat sesuatu yang tidak bisa dilupakan." Aruna menunduk. Ia ragu untuk bercerita, tapi entah kenapa, ia merasa tidak bisa menyembunyikannya. "Nek," suaranya pelan. "Kalau ada seseorang yang menunggu terlalu lama, apa dia masih bisa dilepaskan?" Neneknya tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Tergantung." "Tergantung apa?" "Tergantung apakah dia masih ingin menunggu atau sebenarnya ingin berhenti, tapi tidak tahu caranya." Aruna menggenggam ujung bajunya. "Kalau seseorang tidak bisa mengatakan perpisahan," lanjutnya, "apa orang yang menunggu itu akan terus terikat?" Neneknya menatap bulan, matanya tampak jauh. Perpisahan bukan hanya kata-kata. Kadang, perpisahan adalah keberanian untuk menerima bahwa sesuatu memang harus berakhir. Aruna terdiam. Kata-kata itu terasa seperti potongan jawaban yang ia cari. "Nek," ia ragu sejenak. "Di hutan belakang ada pohon besar kan?" Neneknya langsung menoleh. "Kamu tahu tentang pohon itu?" Aruna mengangguk pelan. Wajah neneknya berubah serius. "Jangan pergi ke sana malam-malam," katanya tegas. "Tempat itu bukan tempat untuk orang yang hatinya belum siap." Jantung Aruna berdegup lebih cepat. "Apa yang ada di sana?" tanyanya. Neneknya terdiam lama. Lalu dengan suara rendah, ia berkata, "Cerita lama yang tidak pernah selesai." Angin malam berhembus pelan, membuat suasana semakin dingin. Namun kali ini, Aruna tidak merasa takut. Sebaliknya, ia merasa dipanggil. "Aku harus ke sana, Nek," katanya pelan tapi pasti. Neneknya menatapnya lekat-lekat. Dalam diam itu, seolah ada pertarungan antara kekhawatiran dan pengertian. "Apa yang kamu cari di sana, Aruna?" tanyanya. Aruna mengangkat wajahnya. "Jawaban," katanya singkat. Hening. Lalu neneknya tersenyum tipis. Senyum yang lelah tapi penuh penerimaan. "Kamu mirip ibumu," katanya. Aruna tertegun. "Ibu?" Neneknya mengangguk. Dia juga selalu mencari jawaban bahkan untuk hal-hal yang orang lain takut ketahui. Aruna ingin bertanya lebih banyak, tapi neneknya sudah berdiri. "Kalau kamu memang harus pergi, jangan membawa ketakutan. Tempat seperti itu hanya akan memperbesar apa yang ada di dalam hatimu." Aruna mengangguk perlahan. Malam semakin larut, dan ketika neneknya kembali masuk ke rumah, Aruna tetap di sana, menatap bulan yang kini terasa seperti sedang mengawasinya. "Besok malam," bisiknya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, ia tidak akan menunggu sampai besok. Hutan di belakang rumah Aruna tidak pernah benar-benar gelap. Cahaya bulan menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan panjang yang bergerak pelan di tanah. Namun malam itu, setiap langkah terasa lebih berat. Aruna berjalan sendirian. Napasnya terdengar jelas di antara sunyi. Ia menggenggam lentera kecil, meski cahayanya hampir tidak diperlukan. Bulan bersinar cukup terang, terlalu terang bahkan, seolah menuntunnya. "Ini gila," gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun ia tidak berhenti. Langkah demi langkah, ia masuk lebih dalam ke hutan, mengikuti sesuatu yang tidak terlihat, sebuah arah yang hanya bisa ia rasakan. Hingga akhirnya, ia melihatnya. Pohon besar itu. Batangnya tua dan kokoh, akarnya menjalar seperti tangan yang mencengkram tanah.
Daunnya lebat, namun anehnya tidak banyak bergerak meski angin berhembus. Dan di bawahnya ada sesuatu atau seseorang. Aruna berhenti, jantungnya berdetak keras. Perlahan, ia melangkah lebih dekat. Cahaya bulan jatuh tepat di bawah pohon itu. Dan di dalam cahaya itu, sosok pemuda itu berdiri. Sama seperti yang ia lihat di danau. Samar, namun nyata. Matanya masih menatap langit, masih menunggu. Aruna menelan ludah. Ia ingin memanggil, tapi suaranya tertahan di tenggorokannya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, pemuda itu bergerak. Perlahan, ia menurunkan pandangannya. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat Aruna. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam sekejap, Aruna merasakan sesuatu yang sangat kuat. Kesepian, penantian, dan luka yang terlalu lama disimpan. Apakah suaranya serak, hampir seperti angin? Kamu datang menggantikannya. Aruna berhenti. Aruna tidak langsung menjawab. Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan dingin seperti kabut malam yang menyelimuti hutan. Ia bisa merasakan betapa dalamnya makna di balik kata-kata pemuda itu. Bukan sekadar pertanyaan, tapi harapan, sekaligus ketakutan. Apakah kamu datang menggantikannya? Suara itu masih terngiang di telinganya. Aruna menggeleng perlahan. Tidak, jawabnya akhirnya, suaranya pelan namun jelas. Pemuda itu terdiam. Matanya yang tadinya menyimpan secercah harapan, perlahan meredup. Ia menunduk sedikit, seolah sudah terbiasa dengan jawaban itu. Seolah ini bukan pertama kalinya harapan datang dan pergi. Begitu ya, gumamnya. Aruna merasakan dadanya sesak. Ia melangkah lebih dekat, meski setiap langkah terasa seperti menembus sesuatu yang tak kasat mata. Aku datang bukan untuk menggantikannya, lanjut Aruna. Aku datang karena dia. Pemuda itu perlahan mengangkat wajahnya. Dia, ulangnya lirih. Senja, ucap Aruna. Nama itu menggema di antara pepohonan. Dan dalam sekejap, sesuatu berubah. Angin yang tadinya pelan, kini berhembus lebih kencang. Daun-daun bergetar. Cahaya bulan seakan berdenyut. Pemuda itu membeku. Jangan, bisiknya. Aruna terkejut. Apa? Jangan sebut nama itu. Suaranya tiba-tiba dipenuhi rasa sakit. Namun sudah terlambat. Begitu nama itu diucapkan, bayangan di sekitar mereka mulai bergerak. Tanah di bawah kaki Aruna terasa bergetar halus, dan suasana hutan berubah, seolah waktu mulai retak. Aruna menoleh ke sekelilingnya. Bayangan-bayangan mulai muncul, potongan kenangan. Ia melihat senja dalam wujud manusianya berdiri di bawah pohon itu, tersenyum. Di depannya, pemuda itu, Laksana, menatapnya dengan penuh cinta. Tawa mereka terdengar samar, hangat. Namun bayangan itu berubah dengan cepat. Malam lain, Laksana berdiri sendirian, menunggu, dan terus menunggu. Berhenti, suara Laksana terdengar lagi, lebih lemah. Aruna menatapnya. Ia melihat tangan pemuda itu gemetar, tubuhnya semakin samar, seolah kenangan yang muncul justru menyakitinya. Aku tahu, ini sulit, kata Aruna, mencoba tetap tenang meski hatinya bergetar. Tapi kamu harus mendengar ini. Tidak, Laksana menggeleng keras. Aku tidak butuh penjelasan. Dia berjanji. Suaranya pecah. Cahaya bulan bergetar hebat. Dia bilang akan kembali. Lanjutnya, suaranya dipenuhi luka yang tertahan bertahun-tahun. Aku menunggu. Aku tidak pergi kemanapun. Aku tetap di sini. Setiap kata terasa seperti hantaman. Aruna menggenggam tangannya, menahan emosinya sendiri. Aku tahu, bisiknya. Tidak, Laksana menatapnya tajam. Kamu tidak tahu. Kamu tidak ada di sini saat waktu berhenti. Kamu tidak merasakan bagaimana setiap malam terasa sama, tanpa akhir. Hening sejenak. Lalu Aruna berkata pelan. Dia juga tidak pernah berhenti kembali. Laksana membeku. Apa yang baru saja ia dengar seperti sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Apa? Maksudmu?
Suaranya melemah. Aruna menatapnya dalam-dalam. Dia tidak pernah melupakanmu, katanya. Dia mencoba kembali. Dia benar-benar mencoba. Bayangan di sekitar mereka berubah lagi. Kali ini Laksana melihatnya sendiri. Melihat senja berlari di tengah hutan, berusaha kembali sebelum cahaya itu menelannya. Laksana mundur selangkah. Matanya membesar. Itu, nafasnya tercekak. Itu tidak mungkin. Itu yang sebenarnya terjadi, kata Aruna. Dia tidak meninggalkanmu. Dia tidak sempat kembali. Keheningan jatuh. Berat, penuh retakan. Laksana menatap bayangan itu lama sekali. Tubuhnya bergetar, bukan karena marah, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang mulai runtuh. Jadi, kalau begitu, suaranya hampir tidak terdengar. Kenapa dia tidak pernah datang? Bahkan sekali saja, untuk menjelaskan. Aruna menelan ludah. Inilah bagian yang paling penting. Ia melangkah lebih ekat. Karena dia tidak bisa, katanya pelan. Sebagian dari dirinya terikat pada Bulan. Dia tidak bisa kembali ke dunia ini seperti dulu. Laksana menunduk. Tangannya menggenggam. Aku menunggu sesuatu yang tidak mungkin, gumamnya. Air mata mulai jatuh. Untuk pertama kalinya sejak Aruna melihatnya, Laksana menangis. Aku bodoh, katanya lirih. Aku terus berharap. Padahal, kamu tidak bodoh, potong Aruna lembut. Kamu hanya setia pada perasaanmu. Laksana terdiam. Dan di tengah keheningan itu, Aruna tahu, ini saatnya. Ia menarik nafas dalam-dalam. Kamu tidak perlu menunggu lagi, katanya. Laksana mengangkat wajahnya perlahan. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Aruna menatapnya dengan mata yang penuh empati. Kamu harus mendengar sesuatu, katanya. Apa? Aruna menutup mata sejenak, mengingat, merasakan. Dan kemudian dengan suara pelan namun penuh makna, ia berkata, dia ingin bilang bahwa dia minta maaf. Angin berhenti, dunia terasa diam. Dia tidak pernah berniat meninggalkanmu, dan jika dia bisa, dia akan tetap di sisimu sampai akhir. Air mata Laksana jatuh lebih deras. Dan satu lagi, suara Aruna mulai bergetar. Laksana menatapnya. Apa? Aruna membuka matanya, menatapnya langsung. Dia ingin kamu berhenti menunggu, dan mulai hidup, meskipun itu berarti tanpa dia. Kata-kata itu seperti kunci. Sesuatu di dalam diri Laksana akhirnya retak. Ia terdiam lama sekali. Lalu perlahan, ia tersenyum. Senyum yang sangat tipis. Namun untuk pertama kalinya, bukan senyum yang dipenuhi luka. Begitu ya, bisiknya. Tubuhnya mulai memudar. Cahaya bulan menyelimutinya. Terima kasih, katanya pelan. Aruna merasakan air matanya sendiri jatuh. Selamat tinggal, bisiknya. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Hutan kembali sunyi. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa berat. Aruna berdiri sendiri di bawah pohon itu, dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia menatap langit. Bulan masih di sana, namun untuk pertama kalinya, cahayanya terasa berbeda. Lebih hangat, lebih tenang. Seolah sesuatu yang lama terikat akhirnya telah dilepaskan. Dan jauh di atas sana, senyum bulan tidak lagi menyembunyikan tangisan, melainkan menyimpan kedamaian.